Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Zulpia, mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya dari kelas 1B dengan NIM P051 2021 9077. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, dari anatomi fisiologi jantung, anatomi fisiologi pencernaan, anatomi fisiologi perkemihan, dan anatomi fisiologi reproduksi pria dan wanita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi aku, kamu, dan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi jantung. Mari mengenal anatomi fisiologi jantung. Jantung terletak pada sebelah kiri bagian belakang tulang dada atau sternum. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh, baik dari pembuluh darah arteri maupun vena. Pembuluh darah arteri yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah vena yaitu mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung kembali. Jantung memiliki berat sekitar 200 sampai 450 gram. Jantung bergetar karena ingin mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kapiler. Jantung dapat memompa dalam 1 menitnya kurang lebih sekitar 70 kali per menit. Pertama, darah akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah akan mengalir ke arterium kanan menuju ke vertikal kanan. Untuk sampai ke vertikal kanan, darah harus melewati katut tricuspidalis terlebih dahulu. Setelah sampai ke vertikal kanan, darah akan mengalir menuju ke arteri femoralis. Untuk sampai ke arteri femoralis, darah harus melewati katup, yaitu katup pulmonalis. Setelah di arteri, darah baru dialirkan ke paru-paru. Dalam proses difusinya, darah masuk ke vena femoralis kiri, lalu dialirkan ke atrium kiri. Setelah di atrium kiri, darah harus melewati katup mitra atau tricuspidalis terlebih dahulu untuk sampai ke vertikal kiri. Dari vertikal kiri, darah dialirkan menuju ke aorta. Untuk sampai ke aorta, darah harus melewatkan katup aorta terlebih dahulu. Setelah sampai di aorta, baru darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Proses ini akan dilakukan terus-menerus oleh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Baiklah, sistem pencernaan adalah suatu proses penghancuran makanan yang mulanya berbentuk besar dan kasar menjadi kecil dan halus. Dalam sistem pencernaan ini dibagi menjadi 8 macam bagian. Yang pertama dimulai dari mulut, yang kedua di faring, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, rektum, dan diakhiri di anus. Yang pertama di mulut. Di mulut terdapat beberapa alat yang membantu dalam sistem pencernaan. Yang pertama terdapatnya gigi. Gigi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring yang berfungsi untuk mencobek makanan. Yang ketiga gigi geraham yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian terdapat juga lidah yang berfungsi sebagai alat pengecap.
Yang selanjutnya terdapat juga kelenjar lidah yang menghasilkan air liur yang berfungsi untuk melumatkan makanan agar supaya bisa ditelan dan membantu lidah untuk mendorong makanan tersebut. Setelah dari mulut, makanan akan melewati faring, yaitu faring merupakan saluran penghubung dari rongga mulut untuk menuju esofagus. Faring terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nasofaring, orfaring, dan faring ovarius. Kemudian dari faring menuju ke esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung dari rongga mulut menuju ke lambung. Setelah sampai di lambung, lambung tersebut terletak di area perut sebelah kiri. Lambung juga memiliki 3 fungsi. Fungsinya yang pertama dapat menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, lambung berfungsi untuk menghancurkan dan melumatkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, mengeluarkan makanan menuju usus halus hingga lambung tersebut kosong kembali. Setelah dari usus halus, dari lambung menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, usus 12 jari yang panjangnya sekitar 25 cm. Kemudian usus kosong yang panjangnya sekitar 2,5 meter dan usus penyerap yang panjangnya sekitar 3,6 meter. Kemudian di usus halus juga terjadi proses penyerapan, yaitu penyerapan vitamin, lemak, air, mineral, protein, dan karbohidrat. Pankreas menghasilkan enzim, lalu hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu tersebut juga membantu dalam sistem pencernaan di usus halus. Setelah di usus halus, maka akan ke usus besar. Di usus besar akan terjadi pembusukan pada sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Di usus besar juga akan mengalami penyerapan kembali, yaitu penyerapan mineral dan air hingga habis. Setelah di usus besar, maka akan disimpan sementara di rektum dan hingga akhirnya akan dibuang ke melalui anus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan atau yang sering disebut sebagai urinaria system, yaitu suatu sistem organ yang dapat memproduksi, menyimpan, dan menyaring urin. Pada manusia terdiri dari ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan juga uretra. Yang pertama ginjal. Pada manusia terdapat sepasang ginjal yang terletak pada bagian perut atau abdomen. Ginjal terletak di bagian kiri dan kanan tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Beberapa fungsi dari ginjal yaitu yang pertama mengeluarkan zat organik, yang kedua mengatur konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga mengatur produksi sel darah merah, yang keempat mengeluarkan zat beracun, dan yang kelima mengatur keseimbangan asam basa. Adapun bagian-bagian dari ginjal yaitu ada korteks, medula, dan juga ventrix renalis. Korteks adalah kulit ginjal, medula adalah sumsum ginjal, dan juga ventrix renalis adalah rongga ginjal. Yang kedua yaitu ureter. Di ureter terdapat 2 pipa yang saling berhubungan dari ginjal menuju ke kandung kemih. Yang ureter berfungsi sebagai saluran mengalirnya urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Adapun lapisan dari ureter adalah yang pertama
dinding jaringan ikat atau yang sering disebut sebagai fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos, dan juga lapisan dalam yang disebut sebagai lapisan mukosa. Ketiga, fisika urinaria, yaitu atau yang disebut sebagai kandung kemih, yaitu suatu kantung dengan otot yang sangat mulus. Kandung kemih ini berfungsi sebagai menampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya. Karena kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis. Adapun bagian-bagian dari kandung kemih yaitu ada fundus, korpus, dan vertex. Yang keempat, uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih atau fisika urinaria yang berfungsi untuk mengeluarkan air kemih keluar. Kemudian pada laki-laki panjangnya sekitar 13,7 sampai 16,2 cm yang terdiri dari uretra prostatica, kedua uretra membranosa, yang ketiga uretra spongiosa. Pada wanita panjangnya sekitar 3,7 sampai 6,2 yang disebut Taylor, yang kemudian 3,5 yang disebut dengan Lewis. Sphincter uretra ini terletak di atas vagina, dan uretra ini hanya sebagai saluran ekskresi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria, yaitu sistem reproduksi pada pria meliputi organ-organ reproduksi, spermatogenesis, dan hormon-hormon pada pria. Organ reproduksi pada pria dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan sperma. Sperma tersebut dilindungi oleh cairan yang disebut sebagai air mani. Organ reproduksi pria dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan juga organ reproduksi bagian luar. Pada organ reproduksi bagian luar terdapat penis dan buah sangkar atau skrotum. Penis yaitu merupakan alat reproduksi pria yang terdiri dari jaringan-jaringan spons yang lunak, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, dan juga jaringan saraf yang fungsinya yaitu sebagai alat kopulasi. Lalu buah sangkar yang berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu untuk spermatozoa atau sel sperma. Organ reproduksi pada bagian dalam ada testis. Testis ini merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai memproduksi sperma, dan ada saluran ejakulasi yang merupakan penghubung fascicula spinalis dengan uretra dan berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke uretra. Dan uretra berfungsi sebagai saluran terusan dari saluran ejakulasi, dan juga ada epidermis. Epidermis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai sperma matang. Fascicula spinalis merupakan saluran halus yang terdapat di dalam testis dan berfungsi sebagai saluran. Vas deferens berfungsi sebagai tempat jalannya sperma, dan spinalis berfungsi sebagai tempat penampungan sperma. Anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita.
Anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita ini juga dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi wanita pada bagian dalam dan alat reproduksi wanita pada bagian luar. Alat reproduksi wanita bagian dalam terletak di dalam rongga pelvis dan alat reproduksi bagian luar terletak di atas perineum. Yang pertama, alat reproduksi wanita pada bagian luar. Yang pertama yaitu mons pubis, yaitu bagian yang menonjol di atas simpesis yang kaya akan lemak dan ditumbuhi rambut pada saat masa pubertas. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan saat melakukan hubungan seks. Yang kedua, labia mayora merupakan lapisan yang mengandung lemak dan ditumbuhi rambut, yang merupakan lanjutan dari mons pubis yang berfungsi untuk melindungi vagina. Yang ketiga, labia minora merupakan lapisan yang tidak mengandung lemak dan juga tidak ditumbuhi oleh rambut dan terletak di bagian dalam labia mayora. Keempat, yaitu klitoris merupakan bagian yang terdiri atas pembuluh darah, serabut saraf sensori yang berfungsi sebagai menstimulasi dan meningkatkan ketegangan saat melakukan hubungan seksual. Yaitu uterus opening, merupakan saluran yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin. Yang keenam, vestibulum merupakan pembatas antara labia minora kanan dan kiri dan juga sebagai pemisah antara klitoris dengan uterus opening. Ketujuh, himen atau selaput darah merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran lendir yang dikeluarkan oleh darah saat menstruasi. Yang kedelapan yaitu perineum, merupakan pembatas antara vagina dan anus. Kesembilan yaitu anus, merupakan saluran pengeluaran fases. Pada sistem reproduksi wanita bagian dalam, yang pertama ada vagina. Vagina adalah suatu tuba yang berdinding tebal dan dapat melipat dan mampu meregang secara luas karena tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Panjang dinding anterior vagina hanya 9 cm. Sedangkan panjang dinding posteriornya 11 cm. Vagina terletak di depan rektum dan di belakang kandung kemih. Yang kedua yaitu uterus, merupakan jaringan otot yang kuat dan berdinding tebal. Yang ketiga, tuba falopi, merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Panjang tuba falopi sekitar 12 cm dengan diameter 3-8 cm. 4 yaitu ovarium. Pada wanita, ovarium berada di bagian kiri dan kanan pinggul. Yang kelima, fibria merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium yang berada di ujung saluran tuba falopi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang anatomi fisiologi, dari anatomi fisiologi jantung, anatomi fisiologi pencernaan, anatomi fisiologi perkemihan, dan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Resti Zulfia, mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 1B.